wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Menyambung yang disampaikan oleh kawan saya tadi, Bung Apin. Intinya begini, Ibu, Bapak, ya, anggota Dewan yang kami hormati, dan juga perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3 tahun terakhir, kami selaku rakyat tidak melihat keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya tentunya mengukurnya dan dengan kebijakan-kebijakannya itu yang berpihak kepada rakyat, terutama para buruh, khususnya dalam menjalankan era otonomi daerah. Otonomi daerah kita tahu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan kami hanya melihat otonomi daerah itu hanyalah terkesan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, legislatif, dan seterusnya. Tapi tidak mencerminkan apakah sebuah kebijakan itu mendekati apa yang menjadi ukuran kesejahteraan rakyat. Salah satu contoh adalah upah minimum. Upah minimum ini adalah sebuah keputusan yang berdampak strategis nasional. Luas, 38 kabupaten kota, itu telah kita uji. Bahkan baru tahun ini kami melakukan uji, berbeda dengan eranya 10 tahun eranya gubernur sebelumnya, Pak Dekarwo. Kami tidak pernah melakukan ujian itu karena kami mendekat, lebih merasakan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu lebih berpihak kepada rakyat. Tapi hari ini kita bisa menyaksikan, ya, perwakilan kami mulai dari ujung Banyuwangi sampai Tuban, sampai wilayah Madura kami punya. Mungkin Ibu juga sama dengan hal ini sebagai partai politik. Tentu di sini banyak yang menangis, Bu. Bagaimanakah kebijakan pemerintah seorang gubernur tidak menaikkan upah minimum di saat harga kebutuhan pangan, harga kebutuhan pokok melambung tinggi? Logika hukum dan logika berpikir yang mana? Saya ingin tahu datanya pemerintah ataupun ahli ekonomi, tunjukkan kepada kami. Inflasi yang tidak bisa terkendali, itu menunjukkan pemerintah tidak mampu mendekatinya itu. Pemerintah tidak mampu mencegah terjadinya inflasi. Nah, sementara kita berkoar-koar di mana-mana, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 5,3%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pertanyaan kami itu siapa yang menikmati 5,3% itu? Ya mungkin hanya kalangan elit, pejabat, middle up, menengah ke atas. Sementara kami, tunjukkan kepada kami, kalau memang 5,3% itu kami nikmati. Tunjukkan realitasnya. Lihat, putusan pengadilan. Inilah putusan hukum satu-satunya baru hari ini kita uji di pengadilan. Yang menyatakan gubernur tidak benar kebijakannya ini. Masa Probolinggo 3 tahun tidak naik? Masa Jember 3 tahun tidak naik? Masa Tuban 2 tahun tidak naik? Sementara harga minyak goreng aja sudah naik ugal-ugalan. Ini kebijakan model apa pemerintah ini? Kami ingin melihat sekali lagi, ya, hak interpelasi yang diberikan oleh undang-undang. Panggil itu gubernur. Tanyakan kaitannya dengan kebijakan ini. Benar enggak? Itu yang kami inginkan sebagai wakil rakyat. Sampai pengadilan geleng-geleng. Trias politika salah satunya yang menyatakan mana peran legislatif dan eksekutif. Ini kan kebijakan politis soal upah. Kok harus sampai ke tangan kami? Lihatlah, seorang penegak hukum dengan palunya menyatakan gak benar. Hari ini viral. Gubernur melawan rakyat. Ya silahkan saja. Kami tidak menuntut naik 1.500.000, tidak naik itu. Masa naik cuma 20.000 per hari saja harus digugat. Perlawanan kami akan kutunjukkan di jalan-jalanan. Ya karena itu akhirnya. Ya kalau trias politika dalam arti legislatif dan eksekutif sudah tidak memiliki fungsi dan makna, ya jalanan menjadi pilihan bagi kami. Kan seperti itu. Kan sudah kita tunjukkan ini putusan pengadilan. Ini masih dikasasi. Ya Allah. Padahal apa, Bu? Ini waktunya tinggal 2 bulan. Sekarang bulan apa? Oktober terakhir. Besok sudah November, Desember. Lihatlah
Di 38 kabupaten kota, kurang lebih 32 juta rakyat Jawa Timur menangis. Masa nggak naik, nggak mudah. Minta di demo besar-besaran. Kita ajak seluruh rakyat, tutup total jalanan. Apa seperti itu? Ini putusan pengadilan saja tidak dihargai. Saya nggak habis pikir. Saya minta dalam forum ini, DPRD Provinsi Jawa Timur memanggil Ibu Gubernur. Sebagaimana diatur dalam undang-undang hak interpelasi, hak menanyakan kepada gubernur, kenapa kamu buat kebijakan model seperti ini dan harus diputuskan bersalah oleh pengadilan. Itu yang kami tunggu. Sekali lagi ya, kami ingin ada manfaat setiap 5 tahun kami coblos, itu benar-benar memiliki manfaat dan peran penting bagi rakyat. Tentunya ukurannya adalah kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini bagaimana kita akan menghadapi kenaikan upah di 2023, Bu. Sudah ramai ini pemerintah dengan siwotnya mengancam tidak akan ada kenaikan. Kenaikan 1-2%. Dasar mana menghitungnya? Inflasi saja sudah menembus berapa persen? Hampir 6,9%. Pertumbuhan ekonominya hampir sekian persen. Loh, kok ini naiknya ini ugal-ugalan lagi, Bu? Kalau nantinya tidak naik lagi, genap sudah. Ada yang 4 tahun tidak naik. Baru di era pemerintahan hari ini di Jawa Timur, buruhnya mengalami kondisi seperti ini. Nanti pura-pura, oke, kamu tidak usah naik, tak kasih BSU, subsidi upah, kan itu. Padahal apa itu yang diketahui? Subsidi upah itu tidak lebih dari 40% buruh yang dapatkan. Selebihnya tidak dapat. Itu program kosong. Saya menyatakan seperti ini. Program yang tidak tepat sasaran. Kami 1 tahun harus mengalami defisit kekurangan upah. Tapi hanya ditomboi dengan model BSU yang nilainya seperti itu. Bukan model-model pengemis itu yang kami inginkan. Turunkan harga daya beli kami biar terjangkau. Nah kalau modelnya seperti ini terus, ini Jawa Timur ya. Bukan daerah, mohon maaf, bukan daerah pedalaman. Orang-orangnya pinter, orang-orangnya cerdas, rakyatnya ngalah-ngalahi Australia yang jumlahnya cuma 25 juta. Lah, masa harus dipimpin seperti ini? Sekali lagi, ini akan berpengaruh, Pak. Di 2023 kita terancam. Harusnya 1 November besok, mulai akan diputuskan berapa UMP-nya. Dan rumusannya gubernur ini ngawur. UMP Jawa Timur adalah UMK terendah. Saya berpikir, 38 kabupaten kota, mana upah terendah? Trenggalek, ambil katakanlah, 1,9 juta. Itu yang diambil. Harusnya kalau kita berbicara Jawa Timur, ya harus ambil rata-rata dong. Masa kita berbicara Jawa Timur, akhirnya apa? Kita terendah, nomor 3 se-Indonesia. Nah, masa kita kalah sama Kalimantan, kalah sama Sulawesi, kalah sama NTB. Ya ini model-model kami ini. Aduh, tolonglah tanyakan kepada gubernur terkait dengan penetapan kebijakan nasional ini, Bu. Sekali lagi, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami siap bertarung data. Ini loh kondisi kami, Pak. Mohon maaf, Mas. Kondisi kita, mohon maaf, Bu. Kita itu hari ini dengan kebijakan gubernur nombok terus sekarang ini. Dengan kondisi upah kita, mohon maaf. Kami ingin tanya, ini ada pemerintah semua. Tunjukkan kalau data kami bohong. Ya. Yang terjadi saya tidak harus berpikir, harus bagaimana mengingatkan kepada pemerintah ini. Nah, kemarin Bapak Wakil Gubernur menyampaikan, iya Mas, saya cuma wakil. Saya sebenarnya ya oke akan kita bentuk tim. Sampai sekarang, apa karena wakil itu sehingga awak dan sikil saja tidak punya kepala, sehingga tidak ada keberanian apapun. Lah terus buat apa model seperti ini ada? Gitu loh. Ya sekali lagi, kritis kami terhadap pemerintah, bukan kami tidak suka dengan pemerintahan ini. Tapi ini semata-mata hajat hidup orang banyak. Dan kami mengagendakan terus demonstrasi ini, Pak. Terus demonstrasi ini. Sampai benar-benar pemerintah mau menjalankan putusan pengadilan. Kami hanya mengingatkan, hormati putusan pengadilan. Ya mereka mungkin jalan gini loh, Bu. Enggak usah direken lah. Mari ngono kan ganti tahun. UMK baru. Apakah seperti itu menghadapi rakyat? Ya. Ini ya Bu yang menjadi kritis kami. Sekali lagi kepada gubernur, ada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar benar-benar
memahami apa yang menjadi tuntutan kami. Panggil itu Gubernur Jawa Timur katanya dengan tindakan-tindakan seperti itu. Yang terakhir, Bu, kami soroti juga dengan kinerja Dinas Tenaga Kerja. Ya, kami minta dievaluasi. Karena ini menjadi hari ini banyak sekali PHK-PHK terjadi. Walaupun PHK itu bukan karena resesi bukan. Tetapi karena adanya undang-undang baru. Yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang judulnya Cipta Kerja, tetapi justru banyak melahirkan model-model PHK. Pekerja-pekerja di PHK diganti dengan outsourcing dan seterusnya. Nah, kinerja pengawas inilah menjadi tujuan kami. Kenapa pengawas ini tidak semakin hari semakin baik, tapi justru ini menjadi persoalan tersendiri. Banyak pelanggaran ketenagakerjaan. DPRD Provinsi telah mengeluarkan dan menetapkan yang namanya Perda nomor 8 tahun 2016. Tapi sampai detik ini tidak diimplementasikan oleh pemerintah dengan serius. Ya. Buktinya apa? Lebih dari 80% perusahaan yang melanggar. Ini tidak main-main persentase kena pelanggaran ini. Pelanggaran UMK banyak. Lebih dari 60% yang tidak menjalankan. Tapi ya didiamkan saja oleh pemerintah. Nah, kita hanya terus berdebat kusir dengan pemerintah. Harusnya kita, sekali lagi teman-teman, ditunjukkan, harus setelah kita berikan data-data seperti itu, harusnya pemerintah itu bekerja serius. Nah, ini sampai laporan bertahun-tahun tidak selesai-selesai. Bagaimana kalau tidak dilaporkan? Jadi kompleks, Bu. Kebijakan pemerintah gubernurnya seperti itu, ya Dinas Tenaga Kerjanya dengan pengawasannya tidak optimal. Dan inilah yang menjadi kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur. Lebih detail, sekali lagi, kami tidak akan bicara kasus per kasus. Karena sudah keseringan. Hanya urusan nota, hanya urusan seperti ini saja tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Ya, bagaimana dengan realita di lapangan. Rasa mungkin itu akan ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih, Bu.